Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Mari, sejenak kita mengingat historis negara kita, negara Indonesia. Masa Orde Baru bangsa Indonesia sudah menghadapi penusukan moral, kejahatan iman secara parah dan besar-besaran. Seperti yang dapat kita saksikan sekarang, bahwa kasus terjadi di mana-mana di negeri kita. Apalagi sekarang, perkembangan dunia yang tanpa batas, era globalisasi bukan menjadi sebuah tantangan baru bagi generasi muda Indonesia. Akan tetapi, masih banyak kalangan muda ataupun tua yang mudah terpengaruh dengan dampak negatif dari era globalisasi ini, yang tentunya akan mengakibatkan penurunan moral bangsa kita semakin menjadi-jadi. Moral merupakan dasar pemikiran seseorang yang menjadi self-control untuk merealisasikan diri manusia dalam bertindak, bersikap, ataupun bertutur kata yang baik. Moral itu penting. Moral bangsa Indonesia itu sendiri dapat menjadi identitas negara. Penurunan moral tentunya berhubungan selaras dengan adanya berbagai macam kasus yang beredar di media massa, baik cetak maupun elektronik. Negara kita sekarang ini sudah terkenal di dunia sebagai negara yang terkorup, akan tetapi negara yang paling sedikit korupnya tertangkap. Kemudian di dunia internasional, negara kita juga dikenal sebagai negara yang tidak menghargai hak asasi manusia. Mirisnya, kasus tersebut terkesan biasa saja di mata masyarakat sekarang, bukan sesuatu yang luar biasa, bahkan mengejutkan lagi. Atau dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah menganggap sebagai budaya turun-temurun. Bukti sudah menjadi turun-temurun yaitu para korban G30 SPKI 1965 dan para ekstapol beserta keluarga dan sanak saudaranya masih juga belum mendapat perlakuan yang adil. Walaupun 50 tahun lebih sudah berlalu sejak rezim militer Soeharto melakukan berbagai kebiadaban. Adanya paparan kasus tersebut sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak dalam diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, tidak dapat diberikan atau dibeli, berlaku untuk semua orang, dan tidak dapat dilanggar. Agar tidak terjadi pelanggaran, maka dibutuhkannya aksi keseimbangan, yaitu kewajiban dan tanggung jawab setiap individu untuk saling menjaga. Sebenarnya, bukan hanya kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia saja, masih banyak jenis kasus yang beredar di negara ini. Akhir-akhir ini, media dipenuhi oleh kasus pelecehan seksual. Beberapa kasus memang sudah terjadi beberapa tahun lalu, akan tetapi para korban baru berani speak up di akhir-akhir ini. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk memberantas kasus-kasus moral tersebut, jika dilihat dari dua sisi, yaitu sisi korban dan sisi pelaku. Salah satu faktor penyebab dari sisi korban, kurang sigapnya lembaga yang berwenang dalam mengatasi aduan korban, sehingga perlu adanya perbaikan sistem pelayanan. Salah satunya melalui ombudsman. Ombudsman berperan penting karena ombudsman berwenang untuk melayani masyarakat dalam menyampaikan keresahannya. Oleh karena itu, perlu adanya juga peningkatan kinerja lembaga yang berwenang. Sedangkan dari sisi pelaku yaitu karena kurang tegasnya sanksi yang ada sehingga masyarakat tidak merasa jerah. Terlepas dari sisi pelaku dan korban, faktor utama yang menyebabkan kasus krisis moral ini yaitu gagalnya pendidikan agama dan etika, karena pendidikan adalah suatu fondasi utama. Nah, maka dari itu, solusi dari aktualisasi diri moral bangsa Indonesia untuk mencegah melalui yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesuatu apapun yang dilandasi dengan iman dan takwa tidak akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Dan kita menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi apapun yang kita lakukan, sehingga diri kita lebih dapat terkontrol. Yang kedua, dapat melalui penanaman pendidikan karakter sejak dini, baik formal, informal, maupun non-formal. Dengan pendidikan karakter yang baik, dapat membangun pula etika sosial yang baik. Yang ketiga, dengan menanamkan sikap humanisasi, yaitu sikap memanusiakan manusia, sikap peduli sesama, dan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk memberantas kasus krisis moral ini tidaklah mudah. Perlu adanya kerjasama yang baik dan perlu adanya fondasi awal yang kuat. Setiap individu maupun kelompok punya peran penting masing-masing dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai etika sosial yang baik. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi kebijakan dari segi manapun, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana dan pengawas dari kebijakan tersebut.